Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini Sabtu 10 Juli 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-14. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 33. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah dihitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius masih menggambarkan ajaran Yesus tentang kebahagiaan dalam setiap penderitaan. Maka dikatakannya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Yang berarti bahwa seberat apapun masalah yang dihadapi murid-murid Kristus, semuanya itu tidaklah melebihi apa yang sudah dihadapi Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa melaksanakan tugas perutusan itu banyak rintangan dan hambatan, tetapi tidak perlu gentar dan takut menghadapinya, sebab Yesus berjanji akan menyertai dan melindungi mereka. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Hal itu membuktikan bahwa kehidupan kita jauh lebih berharga dari segalanya, sehingga kasih Bapa merangkul semua aspek kita. Perangkulan semua aspek itu sebagai bukti betapa kita sangat berharga di hadapan Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, mengikuti Yesus dan menjadi pewarta Injil ternyata tidak mudah. Penderitaan pasti akan mereka alami, sebab Yesus mengalami juga. Namun Yesus mengatakan itu bukan untuk menakut-nakuti mereka, melainkan agar mereka siap dan bersikap waspada. Ia pun lalu mendorong mereka untuk tidak merasa takut. Saudara-saudari yang terkasih, ketakutan akan membunuh kecerdasan yang membuat orang tidak dapat bekerja dengan baik. Semua orang yang percaya kepada Yesus tentu diharapkan untuk tidak boleh takut untuk mewartakan Injil kepada segala makhluk. Para murid Kristus diharapkan untuk tidak takut terhadap semua penganiayaan, penderitaan, dan kemalangan. Yesus selalu meneguhkan para muridnya ketika mengalami pergumulan atau kesulitan di dalam hidup mereka. Di situasi yang menakutkan para muridnya, Ia selalu bersabda, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudari yang terkasih, mengenai perihal takut, dalam ajarannya Yesus berkata, "Janganlah kamu takut." Tetapi juga Dia berkata, "Takutlah." Janganlah takut menghadapi para pendengarmu. Janganlah takut akan apa yang akan dikatakan orang-orang.
Janganlah takut bahkan kepada orang-orang yang akan membunuh kamu, kata Yesus. Namun, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Artinya, takut kepada Allah. Kita harus memiliki keprihatinan atas apa yang dipikirkan Allah tentang diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah bahwa semakin kita merasa dekat dengan Allah, semakin baiklah kita. Hal tersebut mengubah kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Ketika Yesus berkata bahwa kita harus takut kepada Allah, Dia juga mengatakan bahwa kita tidak usah takut kepada Bapa Surgawi karena Dia adalah seorang Bapa yang mengasihi kita, anak-anaknya. Dengan demikian, saudara-saudari yang terkasih, kita harus menarik suatu garis keseimbangan yang baik antara rasa takut dan cinta kasih. Apabila cinta kasih itu real, maka jelas hal itu berarti kurangnya hal-hal yang ditakuti. Kita tidak merasa takut ketahuan dan tertangkap basah. Kita jujur dengan pribadi yang sungguh kita kasih. Namun kita juga takut untuk menyakiti orang yang kita kasihi, takut untuk menjadi egois atau tidak jujur atau tidak setia. Saudara-saudara yang terkasih, cinta kasih yang sejati mengandung suatu rasa takut di dalamnya. Rasa takut bahwa pada suatu hari saya dapat mengabaikan orang yang saya kasihi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, biarlah aku merasa prihatin, bahkan takut akan apa yang terjadi dalam hatiku yang terdalam. Karena dalam hatikulah cinta kasih harus nyata, bukan sekedar dalam ucapan kataku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu, ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.